Ini adalah tahapan dari konseling naratif ya. Kita akan membahasnya secara singkat. Yang pertama adalah membuat sesi konseling ya. Sesi konseling dibuat oleh konselor ya. Ini dalam setting kelompok ya. Tapi dalam membuat kelompok konseling ini harus diajak semua konselingnya ya, artinya atas persetujuan konseling. Misalkan pertemuannya hari apa gitu ya, berapa kali dalam seminggu, misalkan atau 2 minggu sekali. Nama kelompoknya ditentukan ya, misalkan nama kelompok peningkatan asertivitas gitu ya, konseling peningkatan asertivitas, konseling public speaking, misalkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Silahkan kasih nama yang unik-unik. Nah, setelah itu yang nomor 2 adalah kita meminta konseling untuk menceritakan ya. Artinya di dalam konseling kelompok ini semuanya memiliki beberapa kisah atau masalah yang mirip atau relatif sama. Jadi konseling bisa menceritakan satu persatu. Nanti akan lama, tapi tidak masalah. Memang konseling ini biasanya sejam 2 jam lama ya. Nah, dan yang patut dicermati adalah bahwa semuanya yang hadir dalam sesi konseling itu adalah orang yang punya niat. Artinya orang yang memang sudah mempunyai niatan untuk mengatasi masalahnya itu ya. Nah, itu yang harus dipahami di awal ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari tahu bagaimana masalah bisa mengganggu, mendominasi, merendahkan. Jadi setiap orang itu mempunyai masalah, tapi efeknya berbeda-beda dalam satu orang dengan orang lain. Contoh misalkan bagi satu anak ya, putus pacar itu biasa saja begitu. Tapi bagi anak yang lain itu sangat mengganggu ya, kemudian sangat membuat stres sampai mentalnya jatuh, nggak mau makan, nggak mau sekolah dan lain-lain. Nah itu tergantung dari berbagai sudut pandang. Nah itulah yang kemudian di dalam terapi narasi ya, konseling naratif ini, kisah-kisah itu setiap orang itu berhak menceritakan kisahnya dari sudut pandangnya, sehingga orang lain bisa mengambil pelajaran atau bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari apa yang telah diceritakan orang lain gitu ya. Jadi intinya di sini setiap orang punya masalah dan kita tidak tahu masalah mana yang mengganggu orang lain itu ya. Nah, lanjutannya di nomor 4 ini. Setiap konseli ketika dia bercerita itu pasti dari sudut pandangnya, dari perspektifnya. Nah, sekarang nomor 4 ini kita balik ya, seperti nomor 3 tadi. Kita meminta konseli untuk menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, sudut pandang yang berbeda dan menawarkan pemaknaannya yang berbeda juga. Contoh misalkan si A ya putus cinta gitu ya. Kemudian sakit hati. Ternyata dari sudut pandang orang tuanya atau sudut pandang temannya atau sahabatnya, ternyata justru dianggap baik gitu. Kenapa ya? Karena selama ini ketika masih pacaran ternyata kuliahnya jadi menurun ya, keuangannya jadi habis ya, pengeluaran jadi banyak. Nah itu kan sudut pandangnya orang lain. Nah, konseli diajak untuk seperti itu juga. Coba kamu berpikir dari sudut pandangnya si B, bener nggak keuanganmu jadi membaik, bener nggak jadi nanti kamu bisa fokus belajar. Nah, ternyata bisa jadi benar gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngasih nasihat langsung nggak masuk, tapi ketika sahabatnya yang ikut dalam sesi konseling itu kemudian cerita dengan perspektifnya diri sendiri,
biasanya lebih masuk. Itu ya konsep dari narasi ya, bercerita, saling bercerita. Nah, yang kelima adalah menemukan saat konseling tidak didominasi atau putus asa. Ini mirip seperti konseling SFBC ya. Cari saat-saat di mana konseling tidak merasa putus asa. Nah, pada saat-saat itulah kemudian kenapa itu dicari, karena pada saat seperti itu biasanya pemikiran yang nomor 4 ini muncul ya, misalkan saat kalian sakit hati gitu ya, sakit hati nggak mau ngapa-ngapain, tiba-tiba pada saat-saat kalian ngobrol dengan teman kalian, ngopi dengan teman-teman kalian, nongkrong dengan teman-teman kalian, saat-saat itu ternyata saat-saat kalian tidak merasa beban gitu ya, masalah tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba hilang, lupa begitu ya. Pernah mengalami seperti itu kan ya, pasti sering kan ya. Nah, biasanya saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Waktu itu sedang stres gitu ya, banyak masalah ya, tiba-tiba ngobrol dengan teman, ngopi dengan teman, nongkrong. Nah, saat-saat seperti itu hilang masalahnya. Nah, pada saat-saat yang hilang seperti itu, kita coba untuk menanamkan perspektif atau cerita yang berbeda tadi. Biasanya akan masuk. Tapi ketika kita saat banyak masalah, stres, itu agak susah untuk masuk. Ya. Nah, nomor 6 adalah mencari bukti sejarah historisnya untuk mendukung pandangan baru dari konseling. Ya, seperti yang tadi, ini nomor 5 tadi ya. Jadi, kelanjutannya. Jadi ketika kita sudah tahu saat-saat dimana kita tidak didominasi masalah atau kita tidak putus asa atau kita bangkit, nah di saat itulah kita harus memasukkan pandangan-pandangan baru ya. Nah, di saat itulah mendorong konseling atau anggota konseling ini untuk merubah pandangan baru. Nah, contoh misalkan nanti ketika kamu pulang ke rumah, saat kamu sedang tidak terpuruk atau tidak stres terhadap masalahmu, kemudian kamu punya harapan tuh, ya kayaknya aku sudah ikhlas, oke lah, istilahnya masalahnya biarlah begitu ya. Nah, pada saat itulah konselor bisa mendukung konseling agar dia keluar dari masalahnya. Intinya pada saat tidak dinominasi masalah inilah konselor tepat sekali untuk memasukkan pandangan baru ya. Nah, yang ketujuh adalah ketika sudah punya pandangan baru, jadi konseling diminta untuk membuat perencanaan ya masa depan ya. Rencana masa depan ini ya sudut pandang sendiri-sendiri dan orang lain ya. Artinya ketika contoh misalkan kalian beri saran, nanti mending kamu nggak usah mikir dulu, nggak usah pacaran dulu, santai dulu, slow aja, nanti lanjut lagi kalau sudah siap. Nah, contoh misalkan sudut pandang orang lain ya, nggak apa-apa. Nah, nomor 8 ini adalah orang-orang yang mendengarkan kisahmu atau menjadi penonton dari kisahmu ya harus bisa mendukung gitu ya, karena dengan dukungan dari kelompok itu membuat kita menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, tahapan ini tidak terjadi dalam satu pertemuan. Ini misalkan 5 pertemuan baru selesai 8 ya, misalkan tahapan 1 hanya untuk sampai ke tahapan ke-4 misalkan, nggak apa-apa. Nah, tapi pertemuan kedua apakah perlu mengulang lagi? Bisa jadi mengulang lagi, tidak masalah. Mana yang kurang silahkan diulang lagi ya. Jadi dalam konseling ini tidak perlu semuanya harus dilaksanakan dalam satu waktu ya. Kalau dalam satu waktu pasti lama, susah sekali. Jadi sangat bervariasi ya, artinya dalam satu pertemuan itu
cukup misalkan dua tahapan, 3 tahapan, nanti dilanjutkan ke tahapan yang lainnya. Contohnya begitu. Nah, sekarang tekniknya apa? Nah, ini yang paling penting ya. Paling penting kenapa? Di sini dapat dilihat bahwa di dalam teknik konseling naratif, penerapan teknik ya, lebih tergantung pada sikap atau perspektif konselor terhadap teknik. Jadi tergantung dari konselornya. Dalam praktek konseling naratif tidak ada resep, tidak ada perencanaan yang ditetapkan secara matang. Yang penting kerangka konseptualnya dilakukan dapat membantu klien atau konseli dalam menemukan makna baru. Jadi sampai ke pemaknaan ya. Kalau di konseling yang lain kan kadang-kadang sampai perilaku, sampai kamu mau ngapain sampai ditulis lengkap gitu ya, kayak SFBC. Kalau naratif ini yang penting perilaku pola pikir kita sudah berubah begitu ya, pola pikir kita sudah berubah, kemudian kita sudah punya makna baru, itu sudah cukup ya, tidak perlu sampai dia bisa menentukan sikap-sikapnya. Nanti itu lanjut di sesi yang lain gitu ya. Nah, yang penting di dalam teori naratif ini teknik-tekniknya sangat luas sekali, bahkan bisa meminjam teknik yang lain gitu ya. Nah, yang pertama yang teknik yang umum sekali namanya familiar ground. Artinya ini apa ya? Membuat kelompok itu seperti keluarga, ya. Membuat kelompok itu seperti keluarga, seperti kakak adik, seperti saudara, seperti sahabat gitu ya. Jadi kelompok harus match, harus klop, begitu itu prinsipnya ya. Kalau itu belum terbentuk nanti akan susah sekali ya. Nah, itu di awal biasanya familiar ground ini di awal. Kemudian yang kedua adalah self stories, artinya bercerita atau mendongeng. Dongeng kan kisah orang ya. Kalau ini kisah sendiri diceritakan kepada orang lain. Nah, salah satu syaratnya ya kompak dulu. Kalau belum kompak nggak bisa. Orang kalau cerita kepada orang yang belum kenal kan nggak bisa. Harus kompak dulu baru saling menceritakan ya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong catatan cerita yang lebih lengkap. Artinya seberapa lengkap ceritamu akan menentukan seberapa efektif dari pertemuan ini gitu ya. Jadi semakin ceritanya semakin lengkap, semakin bagus. Dan keempat adalah question and more question. Ini tanya begitu ya. Artinya kalau ini konselor ya tanya. Tugas konselor adalah menjadi lead, menjadi pemimpin, menjadi moderator, bertanya. Nah, bertanya ini bukan pada konseli satu saja, kepada yang lain. Oh, bagaimana menurutmu? Oke, coba dari perspektifmu gimana masalahnya si Eko ini gimana? Oh begitu ya. Coba dari kamu masalahnya gimana? Nah, kemampuan dalam melakukan lead atau pertanyaan ini mendukung keberhasilan dari konseling ya. Yang keenam adalah metafora bahasa. Artinya seperti majas ya, kadang-kadang menyimpulkan, kadang-kadang membandingkan gitu ya. Mengkiaskan gitu ya, mengkiaskan seolah-olah kok kayaknya kisahmu ini seperti ini ya, seperti kisahnya. Contoh misalkan mengaitkan dengan kisah nabi-nabi, nggak apa-apa, dengan kisahnya seperti kisahnya Romeo dan Juliet, nggak apa-apa. Jadi boleh saja, namanya juga narasi ya, kemampuan narasi, kemampuan bercerita. Jadi kita bisa memasukkan unsur apa. Bahkan ada yang memasukkan unsur buku atau dongeng atau novel, boleh. Kisah-kisah masa lalu, perceritaan, film-film boleh, nggak masalah. Nah, yang ketujuh adalah eksternalisasi atau dekonstruksi. Eksternalisasi dan dekonstruksi ini jadi satu tahapannya. Eksternalisasi ini maksudnya adalah membawa dari luar gitu ya, eksternal ya, kemudian berpengaruh ke dalam. Jadi hal apa yang bisa mempengaruhi konseli? Contoh misalkan dengan menonton film bisa mempengaruhi konseli, bagus ya. Dengan mendengarkan lagu, mengartikan pas lagunya cocok, pas lagunya mantep, bisa mempengaruhi jiwa konseli, pemikiran konseli, bagus. Biasanya ada begitu. Ada yang menggunakan teknik
film edukasi boleh, atau kisah-kisah kita bercerita tentang kisah kisah masa lalu, misal kisah wali, kisah nabi, boleh, nggak masalah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah dekonstruksi kisah-kisah dari luar kemudian mempengaruhi ke dalam, itu menjadikan masalah kita menjadi dekonstruksi. Dekonstruksi itu artinya menyeting ulang gitu ya, menyeting ulang, kemudian diatur ulang gitu ya. Jadi kayak direset dari awal begitu. Contohnya begitu ya. Nah, dengan begitu, dengan adanya sugesti dari luar itu membuat kita bisa menata ulang lagi masalah-masalah yang kita hadapi ya. Caranya banyak sekali ya. Misalnya kalian nonton film Korea kok tiba-tiba terinspirasi, kemudian masalahnya jadi oh iya ya, harusnya begini. Nah, itu namanya eksternalisasi dan dekonstruksi ya. Itu yang paling sering digunakan ya, eksternalisasi dan dekonstruksi ini. Silakan, ini butuh banyak media ya, bisa film, bisa buku, bisa apapun. Sangat banyak sekali ya. Dan juga ada teknik-teknik lain yang mungkin kalian bisa masukkan, seperti latihan asertif, misalkan psikodrama di behavior atau teknik lain, tidak masalah, itu sering sekali digunakan ya. Ya, itu saja teknik-teknik konseling naratif dan juga tadi di tahapannya, semoga bermanfaat ya.